Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu teman-teman, untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, malam ini pertemuan terakhir ya kita ya di semester ini. Oke. Nah, untuk materi yang kemarin sudah dibuka, mohon maaf kemarin ternyata contoh yang saya kasihkan nggak bisa dibuka, kemudian sudah saya kirim lagi ya contohnya ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah yang kemarin kita ambil adalah penulisan artikel jurnal. Sebelum kita lanjut ke materi terakhir, mungkin ada pertanyaan yang terkait materi kemarin, teman-teman? Tidak ada? Berarti sudah jelas semua, nggih? Dari penulisan jurnal artikel dari judul sampai di daftar pustaka, nggak ada masalah, nggih? Oke, Bu. Oke, baik. Kalau ya, Mas Usep, Desmundi. Yang kemarin yang di contoh yang saya sampaikan. Coba saya lihat contoh. Oh iya, itu. Iya. Kemarin Mas Usep buka yang itu atau buka yang PDF? Buka yang PDF. Oh iya, yang PDF. Jadi gini, yang kan kita itu kalau nulis artikel jurnal, itu kita nulis dulu, kita punya bahan artikelnya. Nah, kemudian kita mau masukin ke yang mau kita masukin tulisan kita mau kita publish lewat jurnal mana. Nah, kebetulan kemarin kan saya masukin ke Indo Green Journal ya. Nah, setiap jurnal itu punya template sendiri-sendiri gitu. Jadi kita ngikutin aja nanti kalau sudah tulisan kita sudah jadi, kemudian nanti kita masukin ke misal jurnal mana, kita ngikutin template jurnal tersebut. Dalam hal ini waktu kemarin saya contohkan adalah Indo Green Journal. Nah, template-nya seperti itu. Kita mengikuti seperti itu. Nah, untuk dipublish yang kemarin udah misalnya contohnya adalah yang punya saya kemudian dipublish ke Indo Green Journal itu tidak langsung jadi Mas Usep. Jadi kan saya kirim, saya submit ke sana, kemudian ada ada reviewernya, kemudian mungkin apanya dibetulin kayak gitu. Kemudian kalau sudah saya revisi semua apa yang masukan dari reviewernya, kemudian jadilah tulisan itu dipublish di Indo Green Journal. Kok seperti itu? Karena template-nya atau aturannya itu menyesuaikan punya Indo Green Journal. Mungkin nanti kalau saya publish di jurnal yang lain mungkin beda lagi gitu, Mas Usep. Gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Bu. Oke. Tadi ternyata sudah dijelaskan sama Bu Andri kalau belum bisa dibaca ya. Saya sempat bingung tadi lah ini artikelnya mana gitu. Enggak ketemu. Ternyata memang bisa dibaca. Terus yang saya tanyakan untuk referensi itu ya Bu. Tadi saya cek kan banyak banget. Nah, itu apakah memang tidak ada pembatasan ya Bu untuk referensi kita menulis sebuah jurnal? Oh, sampai gitu. 30 bahkan 50 lebih ya Bu kalau nggak salah tadi. Iya.
Bahkan gini Mbak Kety, di jurnal itu kadang-kadang batasnya itu malah batas minimal. Bukan maksimal, batas minimal. Misalnya satu jurnal itu minimal 30, kadang Mas gitu. Jadi semakin seperti kita bahas kemarin bahwa jurnal itu sedikit tulisannya hanya belasan halaman, tetapi di situ memuat makna yang dalam. Nah itu salah satu cirinya adalah referensinya yang banyak. Berarti kan mengambil tulisan banyak pendapat dari orang-orang, banyak referensi yang kita ambil. Itu kadang malah dibatasin paling sedikit gitu. Paling sedikit misalnya 30 referensi seperti itu pakai. Semakin banyak semakin baik. Gitu. Gitu, matur nuwun. Tadi saya referensinya banyak. Iya. Iya. Oke. Ada yang lain? Oke. Baik, kalau cukup terkait dengan artikel jurnal, maka untuk materi terakhir kita untuk hari ini adalah kita akan sedikit singgung tentang karya ilmiah yang lain, yaitu skripsi. Di mana skripsi ini nanti akan teman-teman susun sebagai tugas akhir dari perkuliahannya. Saya share dulu materinya. Sudah kelihatan? Ampun, Bu. Ampun. Baik. Teman-teman, karya ilmiah yang nantinya akan kita susun bersama adalah skripsi, ya. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah nyusun ya, seperti Mas Jula udah pernah kuliah S1-nya, udah pernah nyusun. Baik, skripsi itu apa sih? Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa dari hasil kegiatan penelitian, ya. Jadi dari hasil kegiatan penelitian, bisa lapangan atau juga studi literatur, ya. Kemudian dilakukan analisis keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing program studi, gitu ya. Nah, skripsi ini sebagai tugas akhir yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengambil jenjang studi strata 1 atau S1. Baik. Oke, teman-teman, di setiap perguruan tinggi itu mempunyai panduan skripsi masing-masing, ya. Mungkin di kampus kita dengan kampus yang lain itu mempunyai panduan sendiri-sendiri. Tetapi pada prinsipnya sistematika penulisan skripsi ini kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Bagian awal, kemudian bagian isi, dan bagian akhir. Oke, kita akan pelajari bersama-sama tentang bagian-bagian ini. Baik, di bagian awal ini ada beberapa halaman ya. Yang pertama adalah sampul skripsi. Teman-teman juga pasti sudah pernah pegang atau pernah baca bahwa sampul skripsi ini yang ini memuat judul, kemudian maksud penulisan. Jadi maksud penulisan itu misalnya gini, skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan jenjang studi strata 1. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian ada logo atau lambang perguruan tinggi, dalam hal ini adalah lambang ST, ya. Kemudian di dalam sampul skripsi ini juga ada nama, kemudian nomor mahasiswa, kemudian ada nama lembaga atau nama kampus dan tahun penyelesaian, ya. Jadi misalnya nama Andriani misalnya, NIM-nya berapa, kemudian nama ST Yogyakarta tahun 2026 misalnya. Untuk sampul skripsi ini dibuat dari kertas karton tebal ya. Nah, untuk STI Yogyakarta sendiri warnanya adalah merah cabai. Ya. Merah cabai biasanya disebutnya. Kemudian yang kedua dari bagian awal ini adalah halaman judul.
Sebenarnya halaman judul ini sama dengan halaman sampul skripsi, cuman kalau di sampul skripsi ini tadi kan ditulis pakai hardcover ya. Nah, di halaman judul ini hanya ditulis dengan HVS, kertas HVS warna putih gitu. Kemudian setelah itu ada halaman pengesahan ujian, bahwa di halaman ini itu memuat bukti pengesahan ya dari akademik yang bahwa skripsi ini sudah disahkan, sudah diuji tim penguji dan Ketua ST Yogyakarta. Jadi selain tim penguji juga ada disahkan oleh Ketua ST Yogyakarta. Untuk tim pengujinya sendiri kalau di ST itu ada 3 ketua penguji, kemudian penguji 1, penguji 2 sama sekretaris. Jadi di situ yang ada 4 dosen ya. Kemudian selain 4 dosen tadi, tanda tangan nanti ada tanda tangan pengesahan dari Ketua ST Yogyakarta. Kemudian ada halaman persetujuan dosen pembimbing. Baik, sebelum skripsi ini diuji, sudah didaftarkan pada akademik untuk diuji, maka ada halaman yang memuat persetujuan dosen pembimbing skripsi 1 dan 2. Ya, ini ditulis di kertas polos gitu, biasa. Kemudian ada halaman logo dan moto dan persembahan. Halaman ini dimaksudkan untuk menyampaikan moto dan persembahan yang dianggap penting oleh mahasiswa ya, atau penyusun skripsi ya. Nah, di halaman moto dan persembahan ini ada kebebasan untuk menggunakan jenis huruf, kemudian menggunakan gaya bahasa yang lebih rileks atau lebih nyaman, tetapi tentu dengan yang baik dan sopan. Jadi kalau di di halaman yang lain kan ada ketentuan bahwa hurufnya adalah Times New Roman, tapi di halaman ini teman-teman boleh menggunakan jenis huruf yang lain yang disenengin gitu ya. Bentuknya juga bebas di halaman ini dengan catatan ada baik dan sopan gitu. Kemudian di bagian awal dari skripsi ini ada juga abstraksi ya. Abstraksi disusun menggunakan urutan kata ya, pada ada judulnya, ada nama penyusunnya, ada nomor induk mahasiswanya, kemudian ada isi abstraksinya. Di skripsi abstraksi itu ada 3 alinea ya. Kalau di artikel jurnal kemarin kan dalam 1 alinea ini ada 3 poin ya, latar belakang dan tujuan, kemudian metodologi sama hasil ya. Tapi di abstraksi di skripsi ini ada 3 alinea ya, 3 paragraf. Paragraf pertama ini adalah latar belakang dan tujuan penelitian, itu 1 paragraf sendiri. Kemudian yang kedua, yang paragraf kedua ini adalah metodologi yang digunakan. Kemudian paragraf ketiga adalah hasil dari penelitian. Baik, kemudian masih di bagian awal adalah ada kata pengantar ya. Seperti yang teman-teman juga selalu tulis, kata pengantar ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi secara secara global ya, mengenai maksud penulisan skripsi ini apa ya. Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ya, memenuhi sebagian persyaratan untuk kelulusan. Kemudian selain itu di kata pengantar ini juga ada ucapan-ucapan terima kasih ya kepada pihak-pihak yang telah berjasa tentu saja dalam penulisan skripsi. Jadi boleh di sini walaupun tadi di halaman moto dan persembahan ini biasanya lebih ke
orang tua segala macam ya, mungkin juga teman, mungkin kalau yang sudah punya pasangan ya suami atau istri gitu. Nah, di kata pengantar pun teman-teman boleh menulis ini. Misalnya yang pertama biasanya yang ditulis adalah kepada ketua Jakarta. Kemudian mungkin kepada dosen pembimbing mungkin ya, atau kemudian dosen pembimbing akademik, kemudian mungkin ke orang tua, mungkin kepada pasangan dan lain sebagainya, mungkin teman seangkatan dan sebagainya. Dipersilahkan gitu di kata pengantar. Kemudian masih di bagian awal dari penyusunan skripsi ini adalah ada daftar isi ya. Ini memuat secara rinci isi keseluruhan dari skripsi tersebut ya, dari tentu disertai dengan penomoran halaman ya. Nah, unsur skripsi ini dimaksudkan ke dalam daftar isi dimulainya dari abstrak sampai dengan lampiran, nah lampiran-lampiran ya. Dari jadi semua yang ada di skripsi itu ditulis di dalam daftar isi. Kemudian daftar tabel ya. Daftar jika ada ya, kalau nggak ada Bu, kalau nggak ada ya nggak usah ditulis daftar tabel ya. Ini memuat nomor tabel, kemudian judulnya gitu ya, beserta nomor halaman tentu saja. Begitu juga daftar gambar ya. Daftar gambar juga kalau ada, kalau misalnya nggak ada ya nggak usah ditulis ada daftar gambar gitu ya. Di daftar gambar tentu juga ditulis gambar ini tentang apa, kemudian juga nomor gambar diisi, misalnya gambar nomor 5 misalnya tentang apa misalnya gitu. Kemudian bagian awal ini masih di bagian awal adalah lampiran-lampiran ya. Lampiran ini misalnya isinya mungkin terkait bisa misalnya surat izin penelitian ya, bahwa misalnya teman-teman mau meneliti itu ada beberapa lembaga itu mensyaratkan ada surat izin penelitian dari instansi atau pihak yang berwenang. Kemudian juga ini entry data, misalnya ada data-data, misalnya ada data-data yang diperoleh itu dilampirkan. Kemudian hasil uji, ya hasil uji analisis data. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian tuh kemarin alat-alat yang digunakan itu ada misalnya kuesioner, ada misalnya guide interview, ada neraca, ada laporan, mungkin yang diperoleh dari lembaga yang diteliti dan sebagainya. Itu dilampirkan di bagian akhir dari skripsi. Ya. Ini bagian awal. Mungkin ada pertanyaan untuk skripsi bagian awal ini, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke bagian isi. Nah, di bagian isi ini ada, tadi kita sampaikan di awal bahwa skripsi ini penelitian lapangan dan juga bisa penelitian literatur atau penelitian pustaka. Nah, kita bahas dulu yang penelitian lapangan ya. Di penelitian lapangan ini terdiri dari 5 bab. Ya, penelitian lapangan ini nanti bisa dengan metode penelitiannya bisa kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama adalah pendahuluan. Bab 1 ini pendahuluan. Ya. Yang pertama dari pendahuluan ini poinnya adalah latar belakang masalah. Ya, latar belakang ini seperti kita kemarin bahas sama di artikel jurnal bahwa pada saat menulis artikel latar belakang ini tulis yang umum dulu ya,
menjelaskan rasionalitas atau justifikasi penelitian, mungkin dilihat dari latar belakang pemilihan permasalahan ya yang diteliti atau pemunculan permunculan permasalahan, bisa menyampaikan secara umum dulu ya, disampaikan secara umum dulu, kemudian lebih mengerucut ya menjadi lebih khusus gitu. Kemudian di bab 1 ini juga ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berisi tentang kajian berbagai masalah yang relevan ya dengan ruang lingkup yang akan kita teliti. Kemudian kita harus membatasi permasalahan ini dibuat sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang akan kita lakukan ya. Tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek metodologinya, kemudian kelayakan di lapangan dan keterbatasan yang mungkin penyusun alami ya. Tentu tanpa mengorbankan arti atau konsep atau topik yang diteliti ya. Nah, kadang-kadang peneliti kan punya batasan gitu, kita membatasi permasalahan. Kemudian rumusan masalah ini dirumuskan secara jelas ya. Dirumuskan secara jelas dengan menggunakan kalimat pertanyaan kalau di ST kita, kalau di kita ya. Dapat dibagi, jadi rumusan masalah ini dapat dibagi menjadi dibagi menjadi sub-sub permasalahan. Misalnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Gitu, okay. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menyatakan target penelitian yang akan dicapai ya. Banyak tujuan penelitian ini yang harus sesuai dengan banyaknya rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya tadi misalnya 3, maka tujuan penelitiannya juga 3. Jadi banyaknya tujuan penelitian ini disesuaikan dengan banyaknya rumusan masalah yang di atasnya. Nek rumusan masalahnya 2, berarti tujuan penelitiannya juga 2. Gitu. Kemudian kontribusi penelitian ini menjelaskan manfaat temuan penelitian ini baik bersifat teoretik maupun praktis gitu ya. Teoretik itu ya misalnya penelitian ini akan bermanfaat untuk penelitian yang lain yang untuk peneliti yang selanjutnya gitu. Ini isi bab 1. Kemudian bab 2 ini adalah kajian pustaka. Isinya apa? Isinya ada deskripsi teori. Deskripsi teori ini berisi kajian berbagai teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Ya. Ini misalnya gini, misalnya judulnya skripsi ini adalah misalnya judul skripsinya adalah analisis strategi pengembangan destinasi wisata, misalnya destinasi wisata di mana yang sekarang yang ini. Misalnya gini, analisis strategi pengembangan destinasi wisata Tumpeng Menoreh. Nah, maka kajian teorinya adalah ini tentang pengertian dari analisis tadi, kemudian konsep wisata ya, mungkin pariwisata berbasis masyarakat mungkin gitu ya. Jadi teori yang dibangun yang ada di dalam tema dari skripsi kita. Kemudian kerangka pikir. Kerangka pikir ini berisi tentang gambaran pola ya, gambaran pola hubungan antara variabel.
Tapi sebelum itu, sebelum kerangka pikir, maka kerangka pikir ini ada 2 poin. Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema yang kita teliti. Seperti yang kemarin di artikel jurnal juga ada ya. Nah, beberapa dosen pembimbing ada yang memberikan menyampaikan kepada mahasiswa bahwa minimal 7 penelitian terdahulu. Ada beberapa dosen pembimbing juga, ini kalau di SETE ada yang 5 gitu ya. Jadi memang batasannya tidak secara tertulis ada, tapi biasanya setiap dosen itu mempunyai pertimbangan tersendiri sehingga beliau menyatakan, oke, cari penelitian terdahulu 7 penelitian. Ada yang 5 gitu ya. Kemudian yang kedua dari kerangka pikir tadi isinya adalah kerangka pikir itu sendiri. Ini yang berisi gambaran pola. Jadi berupa gambar gitu ya. Yang ini gambaran pola hubungan antara variabel dan kerangka konsep yang akan digunakan. Ya. Tentu untuk kerangka konsep ini untuk menjawab masalah yang akan diteliti. Jadi kalau orang melihat misalnya dosen melihat kerangka pikirnya seperti apa ini, ini variabel 1 dan 2 berhubungan seperti apa, ini terlihat di kerangka pikir. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Hipotesis ini berisi rumusan secara singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Ya. Dikatakan misalnya begini, dikatakan demikian agar hipotesis ini dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. Ya, isinya seperti itu di hipotesis. Ini untuk penelitian kuantitatif. Ini di bab 2, isinya seperti ini. Kemudian kita masuk di bab 3. Bab 3 isinya adalah metodologi penelitian. Metode penelitian ini yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan perlu dinyatakan secara jelas ya dalam metodologi ini, apakah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif ya. Kemudian ada definisi operasional variabel ini ditulis definisi operasional semua variabel yang ada dalam penelitian yang dilakukan ya. Jadi variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini didefinisikan secara jelas. Ya. Kemudian di bab 3 juga berisi populasi dan sampel. Pada bagian ini akan diuraikan populasi yang akan diteliti oleh peneliti dan kemudian besarnya sampel yang akan mewakili populasi. Ini dideskripsikan di sini. Ya. Kemudian bagian ini juga instrumentasi dan teknik pengumpulan data. Ini menjelaskan semua alat ukur yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Apakah dengan cara wawancara, observasi, dengan penyebaran kuesioner dan lain sebagainya. Ya. Kemudian teknik analisis data. Ini menjelaskan berbagai teknik analisis yang dipilih beserta rasionalnya, ya, yang disampaikan secara detail di teknik analisis data. Ini di metodologi penelitian di bab 3. Kemudian di bab 4 ini isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Nah, sebelum kita menyampaikan hasil penelitian
penelitian di bagian pertama ini dituliskan gambaran umum tentang objek penelitian tersebut. Misalnya teman-teman meneliti terkait dengan tadi wisata di Tumpeng Menoreh gitu ya. Berarti teman-teman menyampaikan Tumpeng Menoreh itu letaknya di mana, gambarannya seperti apa, daerahnya di mana dan sebagainya. Deskripsi tentang objek penelitian disampaikan secara jelas, secara rinci. Mungkin masyarakatnya di situ jumlahnya berapa, tingkat pendidikannya seperti apa. Itu dikasih gambaran di bagian awal dari hasil penelitian dan pembahasan ini. Kemudian di hasil penelitian ini tentang deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Penelitian melakukan penafsiran dan pemaknaan ya terhadap semua data yang hasil dari penelitian yang ada. Ya, ini disampaikan di hasil penelitian. Seperti kemarin juga di artikel jurnal hasil penelitian ini kita sampaikan apa adanya. Kemudian nanti kita di bagian pembahasan inilah kita bisa memberikan pembahasan yang lebih yang membahas tentang hasil penelitian ini. Kemudian juga tentu penyusun selain menjawab permasalahan yang diajukan juga harus memberikan penafsiran untuk menjelaskan ya mengapa dan bagaimana hasil-hasil penelitian itu terjadi. Ya, pembahasannya di situ. Kalau di hasilnya itu hasil penelitian, cuma nanti kemudian akan dibahas pada pembahasan ini, ya, memberikan penafsiran dan menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil-hasil penelitian itu terjadi. Oke, kemudian di bab 5, yaitu penutup, itu ada kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, kita sesuaikan dengan rumusan masalah, ya. Jadi ada hubungannya rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Ya. Baiknya kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga ada 3. Ya. Kemudian ini karena rumusan masalah ini akan menjadi menyimpulkan dari 3 poin yang ada di rumusan masalah, kemudian ada hasilnya, kemudian di kesimpulan. Jadi ada runtutannya. Oke. Kemudian saran. Silahkan diberikan saran. Biasanya saran ini untuk penelitian yang akan datang, gitu ya. Dan biasanya saran ini jikalau dari penelitian ini misalnya ada kekurangan, maka diharapkan saran ini akan menjawab kekurangan itu, dari kekurangan dari yang kita peroleh di hasil penelitian. Tentu yang logis ya, yang bisa sekiranya saran ini yang logis, yang bisa dilakukan oleh lembaga yang mungkin kita teliti, ya. Jangan memberikan saran yang sekiranya ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu apa ya? Ngoyo-woro itu sekiranya itu bukan menjadi wewenang dari mungkin yang kita teliti. Ya, itu kan saran tapi tidak bisa dilakukan. Saran itu yang logis aja, yang sekiranya bisa dilakukan oleh apa yang kita teliti. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Silahkan kalau ada. Saya Bu. Tanya Ibu. Oke, Mbak Nabila. Mbak Anita. Tadi yang di bab pendahuluan itu kan ada latar belakang sama identifikasi masalah. Itu perbedaannya gimana ya Bu ya? Tadi soalnya kurang jelas. Oke, di latar belakang? Latar belakang masalah sama bawahnya kan identifikasi masalah. Itu cara membedakannya itu bagaimana Bu? Oke, kalau latar belakang tadi kan menjelaskan rasionalitas ya, rasional penelitian ini dilihat dari latar belakang penelitian. Misalnya gini,
misalnya tentang sampah ya, kita dari kemarin kita singgung bahwa latar belakang itu secara umum dulu kemudian mengerucut gitu ya. Misalnya sampah secara nasional dulu, kemudian tentang regulasi segala macam, kemudian mengerucut misalnya di Jogja, baru menyampaikan terkait dengan apa yang kita meneliti itu, kemudian permasalahan yang ada. Itu latar belakangnya. Sedangkan di identifikasi masalah ini berisi tentang kajian berbagai masalah yang relevan dengan ruang lingkup dan kedalaman masalah disertai dengan variabel yang akan diteliti. Di identifikasi masalah misalnya sudah mengerucut pada misalnya pengelolaan sampahnya mau dilakukan secara bagaimana gitu. Kalau tadi yang di latar belakang kan secara umum, Mbak Nabila, secara umum. Cuman setelah diidentifikasi masalah, permasalahannya itu mungkin karena pengelolaan sampahnya belum berjalan dengan baik. Bisa ini misalnya pemilahan sampahnya belum dilakukan dengan baik. Seperti itu. Jadi sudah ada kajian-kajian yang relevan dengan ruang lingkupnya gitu Mbak Nabila. Oh, siap Bu, baik, terima kasih. Tapi Mbak Hanifah mau tanya Ibu, itu yang itu kan ada beberapa cukup banyak subbab ya Ibu. Itu subbabnya itu harus ada semua atau sekedar kebutuhan, maksudnya kalau ada dimasukkan, kalau tidak harus, maksudnya ada yang harus, ada yang tidak harus gitu, atau contohnya apa? Harus ada semua subbab yang misalnya ini kan tadi di yang bab 1 kayaknya ya, bab 1, bab 2 kan subbabnya banyak ya Ibu ya. Ini bab 1 pendahuluan nggih. Itu harus ada semua atau tidak? Gitu. Baik teman-teman. Gini, nanti kita itu pada saat pembimbingan ada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, gitu ya. Nah, kemudian ini terus terang aja gini, ada Bapak Ibu yang menjadikan ini latar belakang dan identifikasilah ini menjadi satu latar belakang masalah. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang udah ini jadikan satu aja Mbak, seperti itu. Ya, kemudian tapi yang umum rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi itu sendiri-sendiri. Tapi biasanya yang ada beberapa dosen yang menjadikan satu itu latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Boleh Bu, seperti itu boleh, karena tapi poinnya identifikasi masalah di situ ada, cuman dijadikan menjadi satu subbab gitu Mbak Hanifah. Dan itu boleh. Tapi di situ di satu subbab itu ada identifikasi masalah cuma jadi satu, seperti itu. Gitu nggih. Dan ikuti aja dosen pembimbing, tapi yang jelas poin-poinnya ada poin-poinnya ini gitu. Oh nggih. Nggih matur nuwun Bu. Oke. Ada lagi monggo? Untuk rumusan masalah itu ada minimal maksimalnya enggak? Kalau penelitian ini metodologinya adalah kualitatif, biasanya itu satu rumusan masalah gitu ya. Ada maksimalnya enggak Bu? Selama ini yang di skripsi di SETE yang kita bimbing, yang ada mungkin nanti juga teman-teman bisa, itu tidak lebih dari 3, karena itu nanti berhubungan dengan menguji datanya juga toh. Kalau tidak, nanti kita batasi, nanti luas sekali penelitiannya Mas Gilang, ya toh?
Iya. Kan kita membatasi itu tentu sesuai dengan apa namanya, kita ukur juga dengan nanti untuk mendapatkan datanya, kemudian mengujinya gitu. Biasanya gitu. Ada batasan masalah karena itu untuk biar apa ya, tidak terlalu luas tapi yang penelitian yang kita lakukan ini lebih mendalam daripada luas tapi uji datanya nanti juga sulit juga kalau terlalu banyak. Gitu nggih? Baik, Bu. Terima Nggih. kasih. Baik. Bu izin bertanya, Bu. Oke, Mak Kati. Nanti kami juga ada KKN juga ya, Bu ya? Bukan KKL, Mak. Bukan KKN, bukan kuliah kerja nyata, tapi KKL, kuliah kerja lapangan. Nah, itu maksud saya bagaimana kalau tempat kita KKL nanti juga kita jadikan bahan skripsi, jadi ada kelanjutan. Saya Oke. kok membayangkan ini ya Bu, untuk Koro Pedang itu mau saya jadikan materi untuk skripsi saya dan nanti KKL saya itu di masyarakat atau desa yang sudah saya dampingi untuk apa ya, budidaya Koro Pedang. Nggih. Nanti kaitannya dengan istilahnya peningkatan hasil ekonomi masyarakat dengan budidaya Koro Pedang dari hulu sampai hilir seperti itu, Bu. Itu bisa dijadikan untuk skripsi juga ya, Bu? Iya. Gini, teman-teman, nanti itu skripsi KKL itu kan di semester 7. Itu ada pembekalan. Nah, biasanya di pembekalan itu saya sampaikan bahwa untuk teman-teman di kelas karyawan itu KKL-nya di tempat kerja masing-masing. Ya. Kemudian skripsi juga sebisa mungkin ya, itu juga di tempat kerja masing-masing. Kecuali kalau untuk skripsi kok dilalai di tempat kerja masing-masing datanya tidak terpenuhi atau minim sekali, ya gimana lagi, kan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang data yang diperlukan itu bisa keluar, contohnya bisa keluar tuh kok bisa keluar gimana Bu? Misalnya kan ada juga ya tempat-tempat kerja yang mungkin datanya nggak boleh di-share, nggak boleh diketahui masyarakat kan ada juga. Tapi sebatas itu di tempat kerja teman-teman itu datanya boleh dipakai, boleh diolah ya kita sarankan di tempat kerja masing-masing atau tempat usaha masing-masing, Mak Eti. Biar nanti tidak apa ya, terutama KKL-nya ya, tidak usah mencari tempat yang lain, dengan sambil kerja udah dipakai sebagai KKL gitu. Dan kalau KKL itu kan hanya istilahnya hanya melaporkan kegiatan, sedangkan kalau skripsi itu kan nanti lebih menganalisis gitu. Gitu Mak Kati. Jadi boleh sekali. Nggih Bu, matur nuwun. Nggih. Apalagi Koro Pedangnya sudah sampai mana-mana ya Mak Kati ya. Ya Bu, alhamdulillah besok ke Taman Mini saya berangkat sore sampai tanggal 12 mewakili Wonogiri untuk Festival Olahan Pangan Non Beras dan Non Terigu, Bu. Mohon doanya semoga amin, semoga lancar, semoga sukses ya. Oke, teman-teman yang lain juga semoga lancar, semoga sukses di usaha masing-masing. Baik, oke teman-teman kita lanjutkan ya. Ini tadi untuk penelitian lapangan, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kemudian yang kedua penelitian pustaka ya. Walaupun penelitian ini jarang dilakukan mahasiswa STE, tapi boleh teman-teman nanti meneliti penelitian pustaka ini boleh, tapi ini jarang dilakukan ya. Babnya di sini lebih banyak, ada 6 bab untuk penelitian pustaka ini. Yang bab pertama adalah pendahuluan, isinya sama, ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, kemudian rumusan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan di kajian pustaka ada di bab 1 untuk penelitian pustaka ini. Ya. Kemudian yang bab 2
Kajian pustaka kalau di lapangan tadi kan dimasuk di bab 2 ya. Kalau di penelitian pustaka ada di bab 1. Kemudian bab 2-nya ini tentang metodologi penelitian. Ya. Metodologi penelitian di sini ini ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menjelaskan tentang pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian terus ini. Ini kan pendekatannya literatur ya, metode kajian pustaka. Kemudian metode pengumpulan data. Ini menjelaskan tentang metode apa yang digunakan peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan data penelitian gitu ya. Kemudian bahan penelitian. Bahan penelitian ini terkait dengan bahan-bahan primer dan sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian. Jadi misalnya tentang tulisan kalau teman-teman kenal Pak Muhammad itu kan bukunya banyak. Nah ini pernah tulisan Pak Muhammad ini dipakai sebagai bahan penelitian, tapi kebetulan bukan dari mahasiswa STIL, tapi malah dari mahasiswa luar. Nah ini misalnya berarti bahan-bahan primernya berupa buku-buku atau misalnya contohnya Pak Muhammad ya, buku-buku, kemudian pendapat-pendapat yang beliau yang mendukung dari penelitian. Kemudian teknik analisis data ini menggambarkan tentang teknik yang digunakan ya untuk menganalisis data, sehingga bisa membantu peneliti itu untuk menemukan kesimpulan penelitian ya. Misalnya dengan konten analisis, ya, analisis data sekunder dan lain sebagainya. Kemudian sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini menguraikan tentang bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ya. Kemudian di bab 3, nah ini yang membedakan ya. Di penelitian literatur ini isi skripsi itu ada 3 bab ya. 3 bab yang terdiri dari 2 bab uraian yaitu bab 3 dan bab 4. Dan ini yang uraian, kemudian 1 bab pembahasan, ini bab 5 ya. Pada bab 3 dan bab 4 ini berisi tentang uraian teori-teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas, jadi kajian teori ya. Bukan kajian teori tapi penelitian terdahulu gitu. Penelitian terdahulu. Kemudian pada di bab 3 dan 4 ini juga ide, konsep, kajian teori dan hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan. Nah, kemudian di bab 5-nya ini lebih menekankan pada analisis pembahasan atas ide, konsep, teori, dan hasil penelitian yang disajikan di bab 3 dan bab 4. Jadi isi hasil penelitiannya ada di bab 5. Ya, ini yang membedakan. Kemudian di bab 6-nya adalah penutup, itu isinya sama, kesimpulan dan saran. Kesimpulan juga disesuaikan dengan rumusan masalah. Saat rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga ada 3. Gitu. Kemudian tadi bagian awal, bagian isi dan bagian akhir ya dari skripsi ini ya. Di bagian akhir ini semua dari penelitian lapangan maupun literatur, bagian akhirnya adalah daftar pustaka yang pertama dan lampiran. Daftar pustaka ini memuat semua sumber, entah itu buku, entah itu jurnal, entah itu laporan penelitian, entah sumber-sumber rujukan lainnya ya. Ini disusun semua di daftar pustaka ya, dan dengan format yang khusus ya, yang yang nanti ada ketentuannya di
di skripsi ini. Kemudian bab terakhir yaitu lampiran. Lampiran ini memuat semua dokumen ya. Ya tadi contohnya ada surat izin penelitian ya. Kemudian mungkin berisi tentang instrumen penelitian ya, hasil uji statistik yang dipakai gitu ya, kemudian entry data dan sebagainya. Ya, ini kita kita lampirkan di bagian lampiran ini. Kita susun semua di lampiran ini. Gitu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan. Ya ada Bu. Mbak Umi, silakan. Makasih Bu Andri untuk waktunya. Bu, ini loh saya kok jadi pengen bertanya sih dari tadi, cuman masih tak tahan-tahan gitu. Kalau untuk nanti kita tuh skripsi untuk dosen pembimbingnya dari kita milih sendiri atau dari dosen yang menunjuk kita mahasiswa-mahasiswinya atau bagaimana? Kalau misalkan sendiri tuh harus milih yang seperti apa? Kemudian kira-kira untuk skripsi itu berapa lama untuk mengerjakannya? Dan pernah dengar juga katanya kalau skripsi itu yang paling menakutkan atau membuat mahasiswa itu stres. Apa iya, Bu? Jadi takut ini. Terima kasih, Bu. Mbak Umi, pertanyaan yang bagus, dan makanya di mata kuliah Bahasa Indonesia ini sengaja saya sampaikan sistematika penulisan skripsi agar teman-teman punya bayangan lebih awal, terutama teman-teman yang kelas karyawan ini, karena untuk kuliah itu urusannya banyak banget, belum keluarga, belum pekerjaan, belum yang lain, benar nggak? Nah, kalau kuliah jenengan cuma buka HP ngrungokke wis dadi, nggih toh? Ya nggak, ngikuti jadwal. Ya dah, ngikuti jadwal. Oh, besok malam ini ada kuliah ini, oh besok ini buka HP ngedengerin, selesai. Nah, kalau skripsi ini tantangannya lebih berat, tapi itu tugas akhir kita yang harus kita selesaikan. Nek ora eman-eman ngelingi le kuliah, ngelingi biayanya kan gitu ya. Maka ini dari awal saya sampaikan. Gini teman-teman, ini baru semester 4, tetapi nggak apa-apa, kita sudah besok kalau pas ada kuliah metodologi, kemudian disuruh membuat misalnya tugas judul, tulis judul, pikirkan benar itu judul yang sekiranya itu nanti mau kita pakai skripsi sekalian. Oke. Tulis judul itu nanti yang kira-kira judul itu memang mau kita teliti. Ya. Kalau kira-kira judulnya itu masih jelek, minta nanya sama Bapak Ibu dosen, sekiranya judul ini baiknya seperti apa ya? Gitu. Jadi di mata kuliah metodologi, gunakan benar-benar kesempatan itu untuk menyiapkan diri, paling enggak tema yang mau kita susun apa. Nah, yang perlu teman-teman ingat juga tadi saya sampaikan, nek bisa teman-teman kelas karyawan itu ngambil temanya itu jangan jauh-jauh dari tempat kerjanya. Ben nanti pada saat mengerjakan skripsi itu karena disambi kerja, jadi nggak bisa disambi gitu loh. Nanti kalau ambil temanya itu jauh dari atau bukan di tempat kerjanya, takutnya aduh aku bisa nyambut gawe padahal aku penelitiannya di sana gitu loh. Jadi sebisa mungkin usahakan itu yang ada hubungannya dengan tempat kita kerja atau ada hubungannya dengan tempat kita kerja. Terus tadi besok pada saat metodologi itu tanya sedetail-detailnya, kalau nggak tahu nggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Kemudian terkait dosen pembimbing, mahasiswa itu memang pada saat pengusulan judul itu diberi kesempatan untuk mengusulkan 2 dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2.
ya. Misalnya pembimbing 1 siapa, Pak Mujahid, yang diusulkan, pembimbing 2 siapa, monggo. Tetapi memang nanti tetap keputusannya ada di ada di dewan dosen, karena siapa tahu nanti semua milih Pak Mujahid, nah, nanti kan repot juga gitu ya. Kita juga akan mempertimbangkan bahwa dosen 1 dan 2 ini, 1 dan yang lainnya itu tidak numpuk, nanti nek numpuk malah kelamaan bimbingnya, kan seperti itu Mbak Umi. Dan nanti kalau misalnya di metodologi jenengan sudah punya tema yang nanti akan kita susun, maka di semester 8 itu sudah tinggal jalan, kan skripsi semester 8 toh, tinggal jalan nanti. Ya, bukan di semester 8 baru nyari-nyari judul lah, nanti enggak, malah le arep tekon karo dosen kan nggak ada tempatnya. Aduh, aku mau nanya ini kapan ya? Tapi kalau di mata kuliah kan kita bisa leluasa nanya. Gitu. Gitu Mbak Umi. Kira-kira bayangannya gimana sekarang? Enggih, Bu. Udah ada bayangan. Cuman Ada bayangan ya? ini sudah, Bu. Kira-kira kita sebagai mahasiswa tuh milihnya yang dosen seperti apa nih yang sekiranya cocok dengan kita? Ada maksudnya tips untuk memilih dosen pembimbing tidak, Bu? Atau ya insting aja, saya kira-kira cocoknya sama siapa? Misalkan sama Bu Andri atau mungkin sama Pak Windu atau siapa. Nah, gitu. Kita kan biasanya nggak tahu. ya. Biasanya mahasiswa kan punya feeling ya. Bisa mau neliti tentang keuangan gitu. Misalnya tentang keuangan kan nggak mungkin sama saya ya, karena saya bukan bagian keuangan misalnya. Atau gini, pembimbing 1 dan 2 itu gimana ya? Sebenarnya pembagiannya pembimbing 1 itu adalah isi, pembimbing 2 itu adalah tata tulis gitu. Tapi ya Bapak Ibu dosen pembimbing sebenarnya juga diberi keleluasaan sih untuk membimbing. Misalnya pembimbing 2 juga bisa ngusulin tentang isi gitu. Pembimbing 1 juga bisa mengusulkan tentang tentang tata tulisnya. Tapi biasanya lebih banyak kalau pembimbing 1 itu tentang isi dari skripsi, pembimbing 2 misalnya di tata tulis skripsi itu sendiri. Gitu. Feelingnya Mbak Umi aja. Nah, kira-kira kok aku sama Pak Windu guys deh. Kadang-kadang. Misal saat soal ekonomi syariah kan kayaknya Pak Windu lebih ini ya ke PMT-an dan kayaknya Bu Andri lebih ke penulisannya mungkin barangkali seperti itu. Iya, betul. Walaupun tadi tetap ini ya, tetap nanti boleh mengusulkan, tapi keputusannya tetap di dewan dosen. Gitu. Ya, apalagi saya ini lagi double 2 semester Bu, 4 sama 6. Oh gitu. Enggak. Ya makanya nanti di mata kuliah metodologi itu tanya, misalnya syukur-syukur itu sudah dapat judul. Nah, nanti kalau sudah dapat judul, tadi kan kita bahas ya, baik artikel maupun jurnal, tetap ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu yang teman-teman bisa nyari lah, saya kira pinter-pinter ya nyari penelitian terdahulu. Tapi mungkin salah satunya adalah teman-teman bisa nyari di Google Scholar ya. Iya toh? Misalnya gini, Bapak Ibu dosen ini juga banyak tulisannya. Seperti Pak Mujahid, Bu Wuri, Bu Rina, Pak Windu, Pak Susilo, Bu Emma, Pak Hanan gitu. Itu banyak tulisannya. Jadi teman-teman, nah ini tip juga nih, tipnya. Kalau nanti misalnya contohnya Mbak Umi misalnya dapat pembimbing Pak Windu ya tadi ya, misalnya sama Bu Rina misalnya. Nah, tips untuk biar kan biar mengambil hati ya, itu ambil juga tulisannya beliau-beliau itu, teman-teman bisa mencarinya di Google Scholar, tulisannya Pak Windu, mana yang sekiranya bisa diambil untuk sebagai referensi di skripsi teman-teman, gitu. Tulisannya Pak Mujahid itu juga banyak, Pak Muhammad juga banyak.
Gitu. Monggo ada yang pertanyaan lain? Nanti Mbak Dina mohon presensinya seperti biasa ya Mbak Dina ya. Baik Bu, ini nanti saya di grup atau via Japri ya? Boleh, via Japri? WhatsApp Boleh. atau di grup? Di grup juga nggak apa-apa. Oke, ya Bu. Ada yang lain? Oke. Izin bertanya Bu. Oke, Mas Evan. Ya, ini langsung aja ini. Judul atau tema yang jarang ini apa itu Bu kira-kira Bu? Kisi-kisinya belum. Itu kan yang pentingnya cepat selesai, cepat lulus. Iya. Aduh, apa ya? Mas Evan kerja di mana? Wah, ini campur-campur ya. Oh gitu. Kadang-kadang ojek, terus foto atau video, atau besok gitu. juga sales. Kemarin itu ini loh, kelas reguler itu ada yang ngangkat tentang ini loh. Tentang pemain naturalisasi itu loh. Wah, aneh tau ekonomi, tapi dari pemain bola naturalisasi itu kemarin ada yang ngangkat tuh, yang anak reguler itu. Yang penting ada unsur novelty-nya atau kebaruannya Mas Edvan. Ya. Jenengan untuk nyari tema atau nyari judul itu bisa nyari contoh-contoh judul skripsi. Ya, itu bisa di online juga banyak, di internet juga banyak. Terus kemudian nanti sesuaikan dengan aktivitas Mas Edvan. Ya, kalau perlu teliti tentang apa namanya tadi, di mana tadi salah satunya? Ojek online. Iya. Iya, betul Bu. Iya, itu belum ada yang pernah neliti. Coba diteliti, kan sampel apa? Hah? Malu ya, bapak-bapak tua ya. Kenapa malu? Enggak apa-apa, Mas Evan. Siapa tahu nanti didengar oleh Nadine Makarim. Gitu. Jadi Wakil Menteri. Iya, kayaknya belum ada nih yang neliti tentang itu. Masa mau meneliti ojol Bu? Ya kenapa? Sekarang banyak orang yang terbantu dengan itu kok. Oh iya ya. Iya, kita nggak bisa menutup mata itu. Luar biasa itu Mas. Dari ojol itu ya Shopee itu kan dari pertama ojol dulu, kemudian muncul Jogja Kita muncul lah tuh. Kalau yang Jogja kan Jogja Kita ada nih. Iya betul. Nah, lokal. Gitu. Iya, yang lokal juga bisa Mas Advan teliti itu bagus itu. Kayaknya belum ada yang tahun kemarin ada yang neliti tentang apa nih? Apa ke jenis? Naik kaos bola itu apa? Kaos bola ya apa Mas? Jersey Bu. Jersey. Nah, jersey. Karena apa? Dia alasannya cinta banget sama bola. Yang sekarang ini yang anak reguler ini ada ya pemain naturalisasi itu loh. Saya bilang gini, wah seneng aku nek tok teliti, aku sok kasihan nek timnas main itu kita orang Indonesia cuma jadi penonton nih. Orang Indonesia jadi bule-bule yang jadi pemain bola itu. Mbak itu, iya Bu, diteliti itu. Gitu. Itu kalau timnas tuh ditelitinya apanya itu Bu? Gajinya atau apa itu? Saya kurang tahu ya kemarin di variabelnya itu apa gitu. Baru apa namanya? Dia saya judulnya lupa tuh kok, tapi tentang itu. Tentang ini terkait prestasi pemain bola. Prestasi nanti kaitannya dengan honor ya Bu, semakin tinggi prestasinya, honornya juga semakin besar gitu mungkin ya. Tapi saya seneng volley kemarin orang Indonesia semua tuh yang kita menang Asia itu. Dan sepak bola jadi pemain kita jadi penonton aja. Deh, gitu ya Mas Advan. Ada yang lain lagi? Makasih masukannya Bu. Ada yang lain lagi, monggo. Pada akhirnya nanti terkait dengan ekonomi syariahnya, Mas Usep, gitu? Iya. Sekarang ini yang
tahun kemarin itu trennya itu tentang ini loh. Ada itu loh, ada Kiris apa Kris bacanya itu ya. Itu gitu ya. Ya. Kemudian di Gen Z, di generasi Z ini. Kemudian pemasaran live streaming itu juga ada. Keren-keren loh. Apa namanya judul-judul skripsi STE itu. Keren-keren. Itu juga teman-teman pilih temanya itu bagus-bagus. Jadi benar kebaruan banget. Novelty-nya ada tentang apa namanya atau besok kapan-kapan saya share ya judul-judul skripsi tahun kemarin ya untuk di grup kita ini ya. Saya kasih saya inspirasi. Contoh judul yang tahun kemarin deh. Nanti saya mintakan filenya dulu biar punya bayangan kan gitu. Berharapnya apa? Berharapnya pokoknya teman-teman karyawan ini nanti kompak, semoga semester 8 tuh selesai semua. Ya. Kalau misalnya nanti ada kendala, boleh misalnya japri sama saya, Bu, saya ada kendala ini misalnya di KKL atau apa. Karena di semester 8 itu kan sepertinya sudah nggak ada jadwal perkuliahan seperti ini. Jadi kita ketemunya kan kalau teman-teman nggak menghubungi saya atau kita nggak menghubungi kan nggak ada pertemuan. Tapi silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kendala, silakan segera sampaikan biar kita temukan solusinya. Ben selesai eman-eman. Ini saya masih ngejar-ngejar anak satu mahasiswa yang angkatan 2019 karyawan juga yang harus selesai di semester ini. Dia kerja di Basnas Kulon Progo gitu. Sampai ini kalau teman-teman kemarin saya Kulon Progo sampai tak parani. Lah dia itu kalau ditelepon nggak ngangkat. Nggak ini. Terus saya parani, saya waktu di Kulon Progo saya datangin ke kantornya. Lah dia itu ya kaget, Bu Andri, iya. Setelah saya tak tanya, sampean kok nak tak WA nggak pernah di ini tuh kenapa? Ya gini, apa saya bisa lulus, Bu? Ya kenapa bisa, kan masih ada waktu, ayo kita bantu, saya bilang gitu. Ya akhirnya sekarang lagi. Sekarang jalan lagi. Gitu nggih, teman-teman. Mau tanya lagi, Bu. Ya, Mas Edvan. Kalau misalnya kita yang di Jogja ini, apakah boleh ke kampus terus bimbingan gitu, apa tetap online, Bu? Boleh banget, Mas Edvan. Boleh banget ya? Boleh banget. Boleh banget. Nanti misalnya minta bimbingan langsung, boleh banget. Silahkan. Ya malah enak kayak gitu kan. Enggak, silahkan. Kalau yang di Jogja silahkan untuk datang ke kampus. Oke. Gitu, ada lagi? Ibu, maaf mau nanya. Yo, Mbak Nurul. Kalau kita kelas karyawan itu skripsinya online Zoom atau kita datang ke kampus? Posisi di mana Mbak Nurul? Kalau saya di Jogja, Bu. Tapi kakak saya kan lagi bukan di Jogja. Oh, lagi. Gini, untuk bimbingan itu nanti bisa dibicarakan dengan dosen pembimbing. Ya, mau bimbingan online atau offline itu tiap dosen pembimbing sendiri-sendiri. Artinya saya nggak bisa matur kalau ini harus offline, ini harus online, gitu ya. Kemudian kalau terkait ujian skripsi itu nanti kita lihat ininya lokasi teman-teman. Kalau misalnya sekitar Jogja ya datang aja atau ke kampus. Gitu? Lebih enak. Oke, lebih enak. Tapi kalau misalnya ada di tempat lain ya ujiannya kita lakukan secara online juga. Ya biar sekalian bisa foto-foto kalau di kampus. Lah nggih, kula niku Mas Irfan. Ayo, siapa yang belum pernah ke kampus? Mak Keti udah syuting loh. Saya tiap hari lewat kampus, Bu Andri, tapi mau mampir rasanya gimana gitu, karena merasa diri kelas online, Bu.
Mboten napa-napa loh, silahkan loh, silahkan ke kampus, justru nek, ke kampus yuk kita ngobrol-ngobrol aja loh, gitu. Silahkan loh, monggo Mas Ivan ketemu, kok, ya mungkin yang udah biasa ke kampus seperti Mbak Kety, kita seperti temen ya, kalau ketemu ya. Ada Pak Windu, Pak Mujahid, Pak Sucil kayak temen semua. Iya Bu, betul. Sering ketemu sama dosen-dosennya. Kayak temen, nggak kayak orang kayak mahasiswa, apalagi teman-teman ini kan juga sudah bekerja, kebanyakan sudah bekerja, jadi ya sudah ya kayak konco kayak gitu. Oke, untuk ujian akhir besok nanti akan saya kirimkan beberapa hari tentang tugas aja ya, tentang kita buat artikel jurnal ya, tapi ketentuannya nanti saya tulis di di tugasnya ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri? Oke. Baik, kalau dirasa sudah cukup pertemuan kita pada malam hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk materinya nanti saya share di grup, kemudian untuk daftar hadirnya terima kasih Mbak Dina. Terima kasih banyak sudah dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.